Hai teman-teman, thank you for visiting our new Ya, channel, Tempe. Bacem. Nah, Tempe Bacem ini perdana guys, kalian nonton, thank you for watching our new channel ini. Kita seneng banget ada yang nontonin, kalaupun nggak ada ya kita tetap bersyukur ya Fon ya. Ah, Ya, kalau ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka kita mau kenalin diri dulu. Ya. Mungkin dari Fonda dulu. Oke, nama gue Fonda. Gue punya satu istri dan saat ini gue lagi sibuk kerjaan gue nih ngurusin orang di bagian human resource. Oke, jadi memang kerjaan gue nih dealing sama people banyak kan. Dan gue juga seorang life and drug counselor. Banyak kan ngebantu orang tua yang anaknya lagi terjebak dengan narkoba. Jadi kesibukan gue seperti itulah kurang lebih. Oke guys, nama gue Yosep, biasa dipanggilnya Ocep. Nah, gue sendiri seorang videographer, banyakan lagi di dunia wedding nih. Terus udah gitu, sebenarnya gue juga suka foto, Ya. tapi lebih ke foto yang lain-lain lah, bukan wedding itu. Terus sama gue juga suka desain. Intinya gue berkutat di dunia tiga itu, foto, video, dan desain. Banyak ya, Banyak. hebat. Cuma ya kurang lebih isinya ya ketemu orang juga, Oke. ketemu makanan juga dan sebagainya. Apa yang bisa gue foto, gue syuting, Ya. gue syuting termasuk ini satunya. Oke. Nah, Cep, gue mau nanya sedikit nih. Hmm. Akibat pandemi COVID-19 ini sebenarnya ngaruh gak sih ke bisnis usaha yang sedang Ngaruh. lo gelutin sekarang nih? Bisa cerita dikit gak sih, Cep? Oke, ngaruh banget sih, Fon. Kayak maksudnya situasi pandemik ini tuh karena gue banyak video nge-shootingin wedding ya. Iya. Nah, wedding itu kan dengan kondisi kayak gini kan nggak bisa ngumpul nih. Betul. Event di stop Iya. semua, yang nggak ada yang bisa jalan lah. Termasuk nggak cuma wedding ya, Iya. semua event, perkumpulan. Bahkan kayak mengumpul aja dibatasin berapa orang. Makanya ini nggak cuma gue yang kena, tapi hampir semua orang yang kerja di industri yang sama. Iya. Bahkan perfilman. Yang nggak cuma perfilman loh, yang maksudnya terbatas jumlah orangnya pun terkena itu karena nggak boleh ngumpul. Intinya kan menghindari situasi di mana supaya nggak menyebar aja nih si COVID ini kan. Oke. Nah, makanya Artinya efeknya- berarti pemasukan juga berkurang dong nih? Secara nggak langsung iya pasti, udah pastilah. Nah, kayak lu nggak bisa kerja, Iya. ya nggak ada yang bayar. Dan juga nggak ada orang yang maksudnya nggak berani ngeluarin juga budget kan buat do something yang harusnya mereka jalanin gitu loh. Nah, tapi yang buat gua amazed banget nih, lu bikin satu gerakan namanya Sini Gua Fotoin. Bener gak? Sini Gua Fotoin. Oh iya. Bisa iya. cerita dikit gak sih? Oke. Apaan sih? Jadi gini, ini lucu sih. Jadi Ya. awal ceritanya itu Sini gue fotoin tuh, istri gue sempat ngomong sebelum ada gerakan ini kayak, Cep, kenapa sih kita nggak mulai gerakan kecil ngebantu teman-teman kita yang lagi berusaha bikin makanan. Oke. Jadi kita denger nih ada banyak teman-teman yang dirumahkan ataupun betul. dilepasin dari kerjaannya. Akhirnya mereka mencoba bikin makanan karena kan makanan primary ya, Betul. kebutuhan utama, dan waktu mereka ngerjain ini mereka banyak kan yang nggak bisa foto. Nah, aku sebagai videographer juga bisa foto, dan ada teman-teman yang gue kenal juga. Gue mikir, iya ya, kenapa kita nggak coba ini ya, barter lah awalnya. Oke. Kita kalau kita kasih dia foto, dia kasih kita makan, kan happy dua-duanya. Lu bisa jualan nih. Tujuannya gini, intinya dari gerakan ini adalah tujuannya kita mau bantu mereka supaya mereka bisa jualan produknya mereka nih. Mereka kan bikin makanan, biar kita foto yang bagus kasih mereka bisa post di Instagram, apa di sosial media lainnya. Jadi mereka bisa sambil jualan, mereka happy, dapat hasil. Gue juga sebagai fotografer happy, bisa makan, nyobain juga kan. Oke. Gitu. Lumayan ya, bisa cut budget makan juga ya. Lumayan makan Fon, gratis. lumayan serius. Kayak at least satu hari lu udah nggak usah pusing kayak mikirin kita makan apa nih ya. Tiba-tiba udah kayak oke, ini ada yang masuk nih gini. Wow. Sesimpel itu sih awal idenya. Cuma pengen bantu teman-teman Ya. supaya bisa mereka meneruskan ya apa yang bisa mereka kerjain di masa pandemi. Oke, good. Gitu. Nah, dan pertanyaan gue, mereka yang mulai usaha ini emang bener-bener udah ngelakuin ini memang konsisten atau banyak yang mulai dari startup? Nah, ini yang seru nih. Gue lihat kondisi lagi kejadian gerakan ini jalan ya. Ya. Gue sempat tanya beberapa orang dan Betul. gue bisa bilang 80%, 80% dari 80%? iya, 80% dari semua orang-orang nama-nama yang masuk ini Iya. ya. Ini semuanya orang baru. New people in this business itu, F&B. Ini baru banget, dan gue juga nggak tahu gimana mereka kenapa pilih makanan itu Iya, ini. iya. Tapi buat gue ini suatu hal yang kayaknya wah ini banget ya, impact-nya gede banget itu. Waktu awal kita mikir wah banyak makanan yang terjadi, tapi ya gimana caranya kita bisa bantu. Cuma kita bisa bantu ya dengan foto atau videoin gitu loh. Intinya gitu aja sih. Ya artinya dari teman-teman kita ini menolak untuk menyerah juga kali Benar-benar, ya, dari dengan mereka situasi ya. seperti ini daripada I agree. nyalain keadaan, nyalain perusahaan, nyalain negara, nyalain virus COVID-19, Ya, and then benar, mereka benar. coba ngelakuin doing something. Benar. Nah,
Berapa banyak orang sih Cap yang join sama gerakan ini nih? Di balik Krunya ada berapa? di balik nih, ini ya, di balik sini gue fotoin sendiri, seingat gue ada sekitar 15-an orang. 15. Ya. Wow. 14 itu fotografernya, 14 orang fotografer dan 1 orang manajer. Ah. Manajer sendiri istri gue. Istri lo? Iya, Wah. jadi sebenarnya di balik ini tuh bener-bener nggak ada motivasi yang terselubung sama sekali, Fon. Jujur aja, gue sama istri gue tuh cuma pengen bantu orang. Kita bisa bantuin mereka aja, kita bersyukur karena gue tahu kondisi lagi susah banget nih. It will bukannya tambah gampang nih, gue tahu ini bakal tambah susah karena ngelihat kita uncertain gitu, kayak kedepannya kita nggak tahu kapan. Jadi kayak yaudah kita tujuannya itu sih buat bantu, dan dari 14 orang ini ya kita bareng-bareng pada mau setuju semua dengan kayak kita tujuannya gue jelasin, guys kita bakal lakukan ini, are you agree with this and we will do this together and we are akhirnya terjadi nih gerakan ini gitu. Wow. Oke, sejauh ini yang daftar untuk join sama gerakan lu ada berapa sih? Penasaran nih gue nih. Nah, terakhir ya, jadi gini, gerakan ini bisa jalan sampai hampir 2 bulan nih. 2 bulan benar, gue bikin 2 bulan. Iya, kita tadinya awalnya gue cuma pengen 1 bulan. Jadi gue sampai situ kayak sebulan dulu ya kita coba, takutnya nggak kuat nih karena gue bukan gimana ya, we are human. Yes. Perlulah ada rasa fear juga, kayak kuat nggak ya ngejalanin ini, apalagi kita nggak banyak. Lu bayangin ya, back to the numbers, kita total waktu kita tutup itu 280 nama. 280 nama. Iya. Dan bisa dibilang 250 itu kita baru kenal, baru tahu the brand. Tapi yang sisa-sisa dikit itu, sisanya ya kita tahu lah, ada beberapa kedengeran. Cuma lu bayangin 250 ini baru loh. Itu udah lebih dari 80% dari yang nama yang ada itu benar-benar brand new, dan mereka baru mulai usaha, dan mereka sendiri bukan kerja di F&B. Oh, menarik tuh ya. Bukan kerja di F&B, tapi benar-benar mereka coba ya. Mereka mencoba. Jadi bisa dibilang bahwa nih orang nih baru semua gitu loh, kayak sempat tanya, lu kerja di mana? Ada yang WO, ada yang benar-benar fotografer juga wedding, istrinya bikin ini dia fotoin, ada juga yang dia kerja di hotel, tapi udah hotel juga nggak beroperasi, akhirnya mereka dirumahkan dan mereka akhirnya harus do something else ya, hasil-hasil ini lah. Ya, since gitu. Bali adalah pariwisata betul kan. Betul Ketika banget. Bali ini terjadi pasti ngehit banget ya. Iya, benar. Ya, banyak hotel yang ditutup, tempat makan juga ditutup. Honestly waktu bulan Maret awal kejadian COVID dinyatakan bahwa kita pandemik ini terjadi nih ya di Maret itu, gue melihat bahwa there will be very drastic banget sih, Van. Kayak wah kaget banget ya. Kita sebagai Pulau Bali nih, pulau pariwisata, ngelihat kondisi yang Maret itu gue kaget sih, kayak gila ini bakalan kayak gimana ya Bali. Ternyata bener, berjalan waktu sampai detik ini tuh I can say I'm really sad sih. Lihat Bali tuh kayak sepi banget, kayak it's not Bali itu loh. Kayak ya kita apa yang bisa lakukan ya kita share goodness lah, share good things gitu loh buat orang-orang. Udah kondisi nggak baik, kenapa kita harus ikut nggak baik gitu loh. Itu aja sih yang kita pengen motivasi orang-orang supaya ketika kondisi nggak baik kita tetap harus jadi orang baik dong, original gitu. Nah, satu pertanyaan nih Cap, yang ngeganggu gua. Lu kan juga kena dampak, lu juga lagi pusing ngurusin ekonomi rumah tangga sendiri. Terus ngapain lu mau pusing-pusing juga ngebantuin orang? Apa sih yang bikin lu pengen coba untuk bantu mereka? Karena susah loh. Benar. Apalagi memanage sekitar 280 produk baru ya kan. Benar. Gue mikirinnya udah pusing banget tuh. Schedulingnya seperti apa, foto. Ini kan foto juga bukan foto ecek-ecek. Yang gue lihat fotonya tuh semuanya oke banget. Iya. Ini itu buset sih. Benar. Itu sebenarnya itu hal yang gue bersyukur banget sih. Kayak orang-orang yang tergabung di dalam gerakan ini tuh effortnya sih gue bisa bilang nggak main-main sih. Dibilang nggak profesional, enggak. Dibilang profesional juga sebenarnya ini proyek happy-happy, kita nggak nuntut ada bayaran sama sekali sih. Dari awal tuh emang kita nggak berharap dapat uang lah dari proyek ini. Tapi again teman-teman di balik ini kerjanya sih excellentnya sih luar biasa sih. Justru yang terjadi, yang gue belajar dari gerakan ini adalah ketika kita post something di grup kita nih, kita foto hari ini kayak gini ya, ini gue punya kayak gini. Jadi termotivasi satu sama lain, akhirnya malah jadi seru sendiri. Jadi kayak kita ngasah, ya kayak gitu, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita berasa kayak kita saling ngasah satu sama lain. Akhirnya foto yang dibilang ya gratisan, ternyata hasilnya wah ini sih nggak gratisan sih sebenarnya. Kualitasnya ya, gue bisa bilang kualitasnya bukan kualitas gratisan nih. Cuma di balik itu gue kenapa gue tetap melakukan ini, karena motivasi dari awal emang tujuannya yang udah tahu bahwa ini buat menguntungkan
both sides gitu, bukan buat sendiri. Iya. Bukan gue nyari kredit kayak gue bisa foto makanan, enggak. Hmm. Awalnya karena emang ya udah just do helping people, intinya itu aja sih. Dan target marketnya banyak kan UKM ya. UMKM bener, UMKM. UMKM yang kita bilang bukan brand besar, punya Iya. duit juga, enggak. Mereka Benar. bener-bener kayak bahkan yang maksudnya gini, sebuah bakso aci, cireng, yang Cireng. kita harus foto gitu kayak ya orang kalau mikir dikasih cireng kan kayak apa sih bentuknya ya udah cireng gitu loh. Cuma tim kita fotografer ini kayak bikin yang gila banget kayak macem-macem gitu loh. Dikasih ini, kasih itu sampai menarik. You can see lah nanti kalau misalnya ini bisa gua taruhin tulisan di bawah ini. Lu cek tuh kerja-kerjaannya kayak gimana. Hashtagnya sini Iya. gua fotoin ya. Iya. Bisa Benar, coba benar. dicek nih teman-teman. Pon, dari tadi tuh lu yang nanya gua mulu, gua mau nanya lu juga nih sekarang. Monggo, Namanya juga silakan. kita ngobrol berdua ya, kita Iya. harus ngobrol nih. Silakan. Nah, dari lu sendiri sebagai human resource, apa sih yang lu lakukan, apa yang terjadi deh? Karena dari gua kan, Iya. gua lebih ada something-nya gitu, kayak lebih ada produknya nih. Kalau Iya, betul. foto jadi hasil foto, Hmm. video jadi hasil video gitu. Nah, kalau lu human resource ngurusin orang-orang. Iya. Nah, lu sendiri gimana nih ngeliat situasi pandemik saat ini nih? Iya, betul. Hmm. Iya, pastinya gue nih percaya when people grow, company grow. Oke, Oke, That's jadi good, memang yeah, that's good. di saat-saat seperti ini sebenarnya image perusahaan sangat diperlihatkan, wow, ya kan? bagus banget. Keputusan yang dibikin, Ya. kepemimpinannya seperti apa, dan itu mereka akan sangat lihat. Nggak Very bisa good. karyawan tuh cuma kalau lagi oke disebutnya kawan, tapi kalau lagi nggak oke lawan. Was. Ya, nggak bisa tuh. Oh, iya, iya. Justru menurut gua ini saat terbaik Mhm. untuk kita juga bisa tunjukin sesuatu yang relevan, yang bisa ngebantu mereka. Oke. Karena kan gue di sisi human resource nih, Iya, Cak. iya. Artinya gue di tengah. Iya, Ada iya, saat-saatnya gue melawan yang di atas, ada saat-saatnya gue juga melawan yang mereka. itu Sama. ya rasanya jadi human resource Rasanya tuh nggak enak, lu di betul. tengah nih ya. Iya. Oke, oke. Dan Good. kadang-kadang gue harus buat kebijakan-kebijakan yang sulit juga kan. Hmm. Seperti pengerumahan atau apa. Itu kan pastinya juga berdampak. Oke. Gimana cara penyampaiannya, ya kan? Iya, iya. Itu susah. Oke, It's oke. not easy for me juga untuk lakukan itu. Dan harus kita akui nggak semua perusahaan juga bisa bertahan di saat-saat pandemik seperti ini. Nah. Perlu ada perampingan, perlu Benar-benar. ada apa. Nah, gue mau nanya nih, Yes. Bang. Lu karena tadi ngomongin soal perampingan dan dirumahkan segala macam. Mm-mm. Lu sebagai orang di posisi human resource ini tengah-tengah. Ya. Nah, lu melihat perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa dibilang mereka akhirnya terpaksa banget Mm. merumahkan dengan demi tetap eksistensi si perusahaan tersebut. Betul. Nah, lu sendiri sebagai orang tengah ini gimana, Fon? Ya, gue perlu lihat dari sisi dua sisi, benar. Ya, betul. Yang satu juga pemilik usaha, karena kalau nggak ada cash flow yang bagus juga bagaimana untuk Benar. running perusahaan, nggak bisa juga. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyampaikannya dengan baik, transparan. Oke. Dan Transparan. transparan kondisi kita seperti apa saat ini, terus Hmm. apa yang kita bisa support juga. Iya. Oke, dan ya pastikan juga kewajiban ya kita berikan pada saat kita rumahkan ya kan. Hmm. Kewajiban yang pokok juga lah, kalau makanan kayak di tempat gue makanan yang kita support, beras atau apa ya. Iya, kan. iya, iya. Kita rolling supaya bisa adil gitu loh. Hmm. Dan yang paling penting di top manajemennya juga harus bisa berkorban lebih besar. Wow. Dan itu butuh hati yang Very besar. good. Iya, iya, iya. Bukan untuk mengorbankan yang lain, tapi juga sebenarnya di atasnya. Tunjukin. Iya, Itu yang iya. paling penting. Mereka jadi contoh ya. Yes, betul. Iya kan? Itu Kalau jadi bisa contoh. atasnya nyontoh dengan Iya. baik, bawahnya pasti biasanya ngikutin tuh. Iya, Benar nggak? betul. Setuju nggak? Kayak Benar. dari atas ke bawah tuh pasti ya itu yang dicontohkan dari atas pasti turun ke bawah. Betul, karena di saat seperti ini sebenarnya karyawan ini adalah kawan, bukan lawan. Kalau mereka kawan ya apa yang kita bisa support, apa yang bisa kita lakukan. Mantap. Bagus banget. Fon, moto karyawan adalah kawan tuh gimana sih? Coba bisa jelasin lebih ini nggak Iya. buat gue ya atau buat teman-teman sekalian Ya yang lagi sebenarnya nonton? culture yang gue bangun di tempat gue kerja, sebenarnya gue nggak pengen posisi itu menjauhkan kita dari teman-teman yang bekerja. Mhm. Sebenarnya semakin di atas ya fungsinya juga harus semakin jelas. Posisi sama fungsi sesuatu yang beda. Lu bisa posisi di atas tapi lu bisa nggak berfungsi juga. Karena once ini berdampak sama teman-teman kerja yang bekerja di tempat gua, artinya it broke my heart juga lah. Ketika mereka ada yang nggak mendapatkan penghasilan full, bahkan nggak sampai separuh, Oh, oke. gue juga harus merasakan kan di posisi mereka. Mhm. Ya kan? Dan mereka ada yang harus bayar kos, ada yang harus nafkahin istrinya, anaknya. Iya. Pemasukan berkurang, tapi kan pengeluaran nggak berkurang.
tetap Iya. berjalan. Berjalan, Tetap iya. berjalan Benar banget. semestinya. Nah, Nah, ini yang kita harus pikirin gimana ya, bukan cuma mereka cut mereka aja, tapi kita harus kasih solusi, at least membantu mereka. Benar-benar Agree. mereka kawan nih, bukan cuma lawan yang kalau ada maunya ya kita tarik. Nanti kalau nggak ada menguntungkan ya kita cut aja jadi lawan ya nggak bisa. Benar. Makanya kalau di tempat gua kerja, gue coba bangun sebuah gerakan yang namanya karyawan adalah kawan. Ngapain aja sih? Ya justru kita bisa explore nih strength-nya mereka di mana. Nice. Nice. Ini saat terbaik di mana mereka bisa cari tahu sebenarnya diri mereka nih kekuatannya apa aja sih. Oke. Ya kan? Ada yang bisa buka bengkel di tempat kerja gue, ada yang bisa buka bengkel, bikin motor custom, Bisa. motor custom. Oke, dan proyeknya lumayan, ada berapa proyek datang dan menurut gue Ini dari orang luar nih datangnya. iya, mereka Wow. bikin brandnya sendiri, mereka sewa bengkelnya sendiri. Ya tentu harus dengan protokol kesehatan yang jelas, benar gak? Supaya tidak membahayakan yang lain. Betul. Beberapa dari mereka bahkan juga mulai coba usaha makanan, cireng, Iya, ayam oke. raos, Iya, dan lu iya. kan yang lu fotoin juga Iya, tuh. benar. Ada tuh. Ada dari Iya kan? yang gue fotoin ada salah satunya dari itu tuh. Iya, Cireng iya. dan ayam raos benar. Dan itu yang bisa gue lakukan juga Iya, iya. sebagai kawan, That's good. ya kan? Kalau gue nggak bisa membantu secara materi, gue bisa membantu secara koneksi juga. Ngepost juga itu juga bantuan kan sebagai kawan. Benar. Repost, beli produknya. Sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa lakukan sih. I agree with that. Kayak banyak yang hal kecil sebenarnya. Nggak usah yang gede lah. Yang dari kecil aja tuh impact-nya beda banget sih. Tuh. Bisa menghasilkan sesuatu yang kita nggak pernah nyangka. Iya kan, dari hal kecil ya urusan gede nanti lah belakangan. Cuma at least something good yang kecil ini bisa berdampak buat orang lain. Iya, karena orang selalu bilang gue harus punya dulu nih supaya bisa bantu orang. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Start with what you have aja. Kalau lu punya ide, bantuin. Ada dari beberapa dari mereka yang tanya, gimana ya kalau untuk bikin bisnis baru, startup baru, gimana ya, apa yang dulu? Ya dihitung aja dulu, ya kan? Budgetnya berapa, modalnya berapa. Dan mereka juga belajar untuk jadi bos. Ya kan, membangun perusahaan mereka sendiri. Jadi setelah mereka lakukan itu, mereka juga tahu, oh ternyata nggak mudah ya bikin sebuah perusahaan. Nah bagus juga untuk mereka. Belajar, mengerti. Ya kan, manajemennya harus bagus, ya kan, keuangannya harus bagus, rekrutmennya juga harus bagus. Jadi buat gue sih ini saat-saat terbaik. Jadi sangat baik untuk mereka, untuk perusahaan, untuk semua. Fon, lu 4 bulan nih sampai sekarang nih, sejak kondisi COVID pertama kali dipublikasikan bahwa ini kondisi bakal kayak gini nih. Nah, selama 4 bulan ini apa yang lu lakukan sekarang terhadap teman-teman lu di ya sebagai kayak HR, human resource ini, efeknya buat mereka sendiri gimana, Fon? Bisa tahu nggak? Kayak maksudnya dari mereka ada feedback nggak ke lu sendiri? Iya. Ya pastinya mereka merasa terbantu dengan apa ya? People can feel it lah maksudnya. Oke. Lu fake atau enggak, mereka kan bisa rasakan. Iya. Ya gak sih? Mereka bisa lihat apa yang kita lakukan. Apakah kita juga mau fight untuk mereka atau cuma doain aja ya, oke, baik-baik aja ya di sana. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Iya. Ya bisa aja kita juga bisa lakukan hal tersebut. Tapi saya rasa apa yang kita lakukan jauh lebih bisa terdengar daripada apa yang kita coba cuma ngomong aja. Nah, kita lanjutin lagi guys. Kenapa sih bisa ada, kita mau cerita nih kayak kenapa sih ada program si Tempe Bacem ini bisa ada hari ini? Ini karena sosok seorang Fonda ini. Ya, ada juga. Mungkin gue mau tanya ke Fonda dulu. Fon, lu tuh bisa tiba-tiba pengen ngadain channel ini gimana sih, Fon? Ya, by the way ini channel perdana kita, jadi please give us some feedback juga. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Bisa komen di bawah. Yes, betul. And subscribe kalau perlu. Kalau perlu aja, kalau nggak mau nggak apa-apa loh. Kita nggak maksa ya, Fon ya. Ini cuma dari hati kita aja nih. Cuma awal dari Fonda, jadi kita dengerin aja nih. Nah, sebenarnya justru lu yang menginspirasi gue nih, Cep. Hah? Beneran? Serius? Iya. Gara-gara apa? Karena yang gerakan sini gue fotoin. Oh, oke. Jadi gue merasa justru di pandemik ini kan yang paling penting sebenarnya kan makanan, iya gak sih? Iya, bener. Iya gak? Setuju gue. Semua perlu makanan untuk primary hidup. lah, isa Primary, betul. Ada primer, sekunder, ya kan? Dan ini menurut gue makanan itu sesuatu yang paling penting. Makanya waktu gerakan ini dimulai sebenarnya banyak banget yang terbantu. Wow. Ya kan? Gue gak nyangka sih, jujur. Kayak lu barusan ngomong tuh buat gue kayak, gara-gara sini gue fotoin atau mungkin yang lain gue nggak tahu. Jadi kayak wow, oke. Itu
gue baru tahu ya. Jujur ini gue nggak bohong. Lanjut. Nah, setiap kita kan juga perlu makan pastinya. Bukan cuma makanan secara jasmani. Tapi pikiran kita perlu dikasih makan, jiwa kita, spiritual kita juga perlu dikasih makan. In and out. Iya kan? In and out. Nice. Jadi artinya gue kepikiran, nah makanya that's why waktu tanggal 11 Juli itu gue kontak lo. Cep, bisa gak kita ngobrol bentar nih? Coba deh kita buat sesuatu nih. Sesuatu yang bisa membantu orang juga, ya kan? Ya. Makanya tercetuslah channel ini. Tempe Bacem, tempatnya ngebacotin Bacot. macem-macem. Oke. Jadi udah tahu ya, ini officially kita open Tempe Bacem. Nah pertanyaan gue nih Cep, kenapa lu say yes waktu itu sama gerakan ini? Iya kan, repot banget loh. Lu udah sibuk ngurusin foto, produk, lu nya juga lagi pusing ya kan, ngurusin rumah tangga. Oke. Terus kenapa lu mau join lagi susah-susah, ribet-ribet ke channel Tempe Bacem ini? Oke. Kenapa lu say yes? Kalau dari gua, kenapa gua say yes ke Fonda nih yang ngajakin Gak gua. terpaksa kan? Enggak. Serius loh? Jadi serius beneran, gua nggak bohong. Jadi gua awalnya gini, Iya. gua jujur, gua suka ngebantu orang. Itu motivasi utama gua. Gua udah seneng banget kalau bisa ngeliat orang bisa terberkati gitu. Iya. Bisa lihat orang kena ada impact-nya. Ya, hidup kita kalau nggak ada impact-nya buat apa, Fon? Buat gue itu ya. Jadi kayak kalau lu lakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa, tapi lu nggak berdampak sama orang lain, apa gunanya? Orang cuma lihat, oh taunya ini doang. Tapi buat gue, impact efek yang ini yang gue pengen tahu nih. Ada orang yang jadi bisa belajar, orang bisa terberkati. Itu yang bikin gue say yes ke lu. Wow. Dan yang kedua adalah, ya gue sebagai videografer atau fotografer atau suka dunia desain, ya gue cuma bisa lakukan, ini expertise gue. Ketika orang datang ke gue untuk kayak bilang, bisa bantu gue nggak? Atau kita lakukan something together tentang foto, video, dan desain dan sebagainya. Ketika gue bilang, oh gue bisa kok, for me is easy gitu. Dan ya that's why gue say yes. Buat gue, suatu kayak gini tuh, sarana sharing ya. Iya, betul. Is apa ya, something yang positif, gue suka. Kak, situasi udah negatif guys. Lu mau tetap negatif, aduh gue nggak ngerti deh. Tapi kalau suatu yang situasi udah negatif, lu being positif, dan lu tetap positif. Itu yang gue aim for that sih. Jadi tujuannya, memang kita berharap sih ya dari Tempe Bacem ini, kita nggak cuma bacotin yang enggak, yang negatif, enggak. Kita mau kasih bacot yang positif. Iya, betul. Gitu. That's why I say yes. Thank you for saying yes. Tempe Bacem, tempatnya ngebacotin macam-macam. Pon, kenapa sih namanya Tempe Bacem, Pon? Tempe Bacem. Iya, coba ceritain, Pon. Karena menurut gua namanya tuh Indo banget, ya kan? Nah, di tengah pandemik ini kan pasti pemasukan berkurang, bener gak guys? Benar. Makanya juga budget dari istri untuk beli makanan juga berkurang nih, ya kan? Jadi gue dibudgetin nih kalau makan, harus makan yang lebih sehat, ya kan? 3T itu biasa tuh, tahu, telur, tempe, ya kan? Tempe, Bener. akhirnya kecetus tuh nama itu tempe. Gue juga suka tempe, soalnya kenapa? Bukan cuma murah, tapi high protein. Jadi sebenarnya channel ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, walaupun terkesan biasa. Iya. Kita berdua berharap supaya lewat channel ini banyak teman-teman yang juga bisa belajar, dapetin sesuatu wisdom untuk bisa diterapkan di kehidupan masing-masing. Tempe, benar. Bacem. Indo banget lah namanya, Cep, menurut gua. Iya, Asik benar. banget. Waktu justru gini, kita kasih background dikit nih guys. Iya. Jadi waktu kita ketemu pertama kali itu namanya bukan Tempe Bacem sebenarnya ya. Makaroni. Iya, makaroni. Pokoknya intinya gini guys, dari Tempe Bacem ini kita bakal ngobrolin banyak hal. Iya. Gak juga menutup ada guest speaker mungkin ke depannya, kita nggak tahu. Kalau kalian punya ide misalnya kayak ngobrolin ini, please komen di bawah. Iya, Bilang betul. aja mau ngobrolin soal apa, kita bakal ngobrolin hal itu. Kita bakal bacotin pokoknya. Yoi, bacotin semacam-macamnya Fon ya. Macam-macam. Cuma intinya kita harus tetap positif kan. Benar Memberikan banget. yang positif. Karena gue pengen bacotan kita juga ada value-nya. Itu yang Iya. paling penting, benar gak sih? Dari gua sendiri juga mau ingetin bahwa waktu yang kalian nonton ini nih nggak sia-sia. Iya kan? Thank you banget. Udah spend Betul. waktu buat nonton, kita berharap ini tetap bisa kalian nikmatin, bisa kalian enjoy. Iya. Tapi yang penting bisa jadi dampak buat kehidupan kalian. Semoga kan kita berharap dari channel yang ada ini nih, Iya. kita bisa lanjut terus ya sampai Betul. kapanpun itu. Nah, harapan lu sendiri buat Tempe Bacem tuh gimana, Pak? Ya semua orang kan bisa mulai, benar Iya, gak sih? betul. Tapi Iya. untuk mempertahankan tuh sulit. Apalagi untuk bikin bahwa lebih baik. Oke. Nah itu sesuatu yang sulit menurut gue. Nah. Apalagi di suatu situasi seperti ini, banyak banget sih semua yang bisa mulai. Usaha baru, ide baru. Tapi untuk mempertahankannya,
I think it's not really easy. Oh ya. Butuh ide, butuh kreativitas, butuh konten yang juga bermanfaat. Jadi Iya. kedepannya gue pengen lewat Tempe Bacem ini kita bisa bantu orang sih. Ya. Bisa kasih value-value yang bermanfaat di Iya. tengah situasi yang seperti ini. Betul. Yang dunia semakin pesimis, semakin takut, semakin nyalain kiri kanan, nyalain perusahaan, nyalain pemerintah, nyalain virus, nyalain apapun disalah, nyalain Tuhan, ya kan, nyalain istri, nyalain suami. Iya. Jadi gue merasa harusnya ini saat terbaik, di mana di gelap, saat-saat gelap seperti ini justru terang juga harus lebih terlihat. Nice. Ya kan, dengan value-value yang lebih bagus, pantang nyerah, berusaha, ide, kreativitas. Auto like. Banyak banget yang bisa kita lakukan sih. Harapannya itu sih, cuma lebih pengen berbagi aja. Kayak lu bilang tadi, kenapa lu mulai gerakan sini gue fotoin? Iya. Kan cuma pengen ngebagi. Bener. Sharing is caring. Ya. So guys, thank you for watching our channel. Ini baru awal doang nih. Kita berharap berdua bisa lanjut terus sampai kapanpun ini. Yang penting bisa berguna buat kalian semua. Benar. Dan pastinya kasih kita komen-komen feedback juga supaya kita bisa improve ke depannya akan lebih baik lagi. Dan pesan dari kita berdua, jangan nyerah, tetap berjuang di tengah situasi yang sulit ini. Tetap jaga iman, jaga imun, aman. Amin. Oke, yang penting kita mau tutup dengan stay safe, stay healthy, and stay tuned. tuned. Ciao.